Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mince di channel Dinda TV yang akan membahas alur sinetron Badai Pasti Berlalu. Sebelum kalian melanjutkan video selanjutnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Siska sangat kaget saat mengetahui Helmi lah yang akan jadi bodyguardnya. Dia sudah menolak Helmi untuk jadi bodyguardnya, tetapi keputusan ayahnya sudah bulat. Siska membawa Helmi dan menanyakan tentang Valen dan kehamilannya. Siska taunya Valen itu adalah istrinya Yadi, anak buah ayahnya Pak Diki. Helmi memanfaatkan kondisi itu, dan Helmi pun mengatakan bahwa benar dia adalah suruhan keluarga Yadi untuk mencari Valen. Kemudian Siska akan membantu Helmi untuk mencari alamat Yadi. Kemudian Helmi pun bertemu Yadi dan ia menanyakan siapa yang telah menghamili adiknya. Lalu Yadi pun bilang ke Helmi kalau bosnya yang telah menghamili Valen, yaitu Pak Diki. Helmi pun tak percaya bahwa Pak Diki lah yang telah menghamili dan menabrak Valen hingga meninggal dunia. Helmi pun pergi ke makam Valen dan memberitahu ibunya bahwa Helmi tidak bisa membawa Valen dan bayinya pulang. Ibunya menangis histeris, lalu Helmi bilang dia akan membalaskan dendamnya pada laki-laki itu. Helmi pun mendatangi villa milik Pak Diki dan ia melihat Pak Diki dan istrinya. Lalu Siska datang bersama Dr. Leo. Helmi pun mendatangi losmen yang pernah jadi penginapan Valen. Helmi pun masuk ke kamar Valen dan menangis mengingat mendiang adiknya. Kemudian Pak Diki mendapat teror dari Valen. Ia pun ketakutan dan gelisah. Saat Pak Diki sedang gelisah, Siska pun datang dan melihat ayahnya seperti ada masalah. Tetapi Pak Diki menenangkan Siska seolah-olah tidak ada masalah. Keesokan harinya Helmi datang untuk mengantarkan Siska ke Labuan Bajo. Kemudian Pak Diki datang dan bilang ke Helmi untuk menjaganya. Saat di kapal, Helmi akan mencelakai Siska, tapi Leo menolongnya. Leo dan Helmi pun berkelahi di atas kapal. Kemudian Pak Diki mendatangi keberadaan Yadi, lalu Yadi pergi melarikan diri. Tapi dia dikejar oleh anak buah Pak Diki. Kemudian Pak Diki pun berhasil mendapatkan Yadi dan menanyakan masalah terornya tentang Valen. Tapi Yadi mengelak, bukan dialah pelaku peneroran itu. Perkelahian Helmi dan Leo pun masih berlanjut. Siska pun yang merasa panik dan takut atas kejadian itu akhirnya mencoba memisahkan Leo dan Helmi. Namun tak disangka ketika Siska memisahkan mereka, Siska hampir terjatuh dan akhirnya ditangkap oleh Leo. Sesampainya di sana, Siska pun mengajar anak-anak di Labuan Bajo. Saat Pak Diki sedang berjalan, tiba-tiba ada chat masuk. Ada kiriman sebuah foto. Foto tersebut adalah foto anaknya Siska. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kemudian Pak Diki pun kaget. Tak lama kemudian Pak Diki menelpon Helmi, tapi tak bisa dihubungi. Saat Pak Diki terlihat panik, Bu Monik datang. Dia pun menanyakan suaminya yang terlihat gelisah, tapi Pak Diki masih menutupi semua masalah itu. Pak Diki pun pergi dan Ibu Monik merasa ada yang aneh terhadap suaminya itu. Kira-kira bagaimana kelanjutan cerita dari sinetron tersebut? Saksikan kisah Badai Pasti Berlalu di SCTV jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Mungkin itu saja yang bisa Mince sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih.